pagi Ibu. Pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Juara, perawat shift pagi ini. Apakah benar dengan orang tua dari anak A? Betul Pak. Setelah itu bisa kita cek di lengannya. Gimana Pak? Yang pertama hari ini kita akan melakukan vaksin campak dan BCG. Untuk vaksin campaknya sebelah kiri Ibu ya. Nanti setelah saya siapkan alat, minta tolong membantu dibuka. Setelah itu kita siapkan alat. Ini dibuka secara campak ya Pak? Iya, silakan Bu. Untuk dosisnya 0,5. Setelah kita siapkan di sini ya, kita sterilisasi. Setelah itu kita siapkan jarumnya, kita tusukkan derajat 30 sampai 45 derajat. Kita aspirasi, jika tidak ada darah kita masukkan secara perlahan. Setelah semuanya masuk, kita tarik, kita suruh ibunya minta tolong di ini. Maaf ya Bu, setelah ini kita sebelah kanan untuk imunisasi BCG-nya. Iya Pak, sebentar Pak. Ya, maaf ya Bu ya. Minta tolong bayinya dipindah. Kembali kita siapkan obatnya, yaitu sekitar 0,05 cc. Setelah kita ambil, kita ganti ke jarum yang awal. Kita siapkan alcohol swab. Ini Bu ya, untuk pasien BCG nanti sekitar 4 sampai 6 minggu akan terjadi seperti luka nanah. Tidak boleh untuk dikompres ya Bu ya, ataupun ditekan-tekan, karena akan menjadi luka. Itu berarti imunisasinya benar. Itu nggak apa-apa kan ya Pak ya? Nggak apa-apa Bu, itu proses dari obatnya. Untuk sudutnya sekitar 5 sampai 15 derajat. Kita dorong pelan-pelan sampai terjadi penggelembungan, baru kita tarik. Untuk yang BCG tidak boleh dimasas ya Bu ya? Iya Pak. Biarkan aja. Sudah Pak. Setelah sudah, baru kita berpamitan kepada orang tua pasien. Ibu, karena imunisasinya sudah selesai, saya mohon pamit. Jika ada apa-apa, segera dihubungi ke nurse station. Terima kasih Ibu. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya perawat Aju yang berdinas pagi hari ini. Apakah betul ini dengan anak atas nama Ad? Hari ini kita akan memberikan makanan atau nutrisi lewat selang ya Bu, lewat MGT. Yang pertama kita siapkan perlak di atas dada. Maaf ya Dek. Setelah kita pasang perlak di atas dada, kita ambil alcohol swab untuk membersihkan selang NGT-nya. Pas.
itu kita ambil squat untuk diaspirasi. Apakah ada sisa makanan atau tidak? Kita tarik, diaspirasi. Jika tidak ada, kita kembalikan seperti awal. Kita tarik lagi, kita ambil air, kita masukkan supaya untuk lambung ataupun usus siap untuk menerima makanan. Setelah dikasih air, kita ambil nutrisi atau makanan cairnya. Kita masukkan secara perlahan-lahan. Maaf ya, Dek. Setelah itu kita ulang sampai beberapa kali sampai merasa kenyang. Setelah nutrisi masuk, kita ambil kembali air untuk terakhir untuk pembilasan. Ini bisa dilakukan sekali atau 2 kali tergantung kotor atau enggaknya. Setelah pembilasan, kita taruh, kita bersihkan kembali untuk selang NGT-nya. Setelah dibersihkan dengan close wrap, jangan lupa kita tutup untuk selang NGT-nya. Setelah itu kita rapikan posisi pasien dan setelah kita ambil kembali. Setelah itu kita pamit kepada pasien. Dek, karena pemberian nutrisinya udah selesai, saya mohon pamit untuk undur diri. Tapi jika ada apa-apa, segera lapor ke nurse station. Terima kasih. Sebelum kita ketemu pasien, kita persiapan alat untuk pengukuran antrometri pada bayi. Yang pertama adalah timbangan. Sebelum kita timbangan, kita kalibrasi terlebih dahulu. Kita nolkan. Setelah nolkan, baru kita pasang alas timbangan. Selain itu, kita ada meteran untuk mengukur lingkar dada, lingkar kepala, lingkar perut. Setelah itu ada ukuran untuk tinggi badan. Setelah itu jangan lupa buku dan alat tulis untuk mencatat hasil dari pengukuran. Setelah itu baru kita ke pasien. Setelah siap, kita ke pasien. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya Aju, perawat yang dinas pagi hari ini. Apakah betul dengan adik bernama A? Kita lihat bilang pasiennya. Pagi ini kita ada pengukuran antrometri, yaitu pengukuran mulai dari lingkar badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar dada, lingkar perut. Tempatnya di sini apakah tersedia? Bersedia, Sus. Saya juga silakan di. Sebelum itu kita buka pelengkap pakaian bayi terlebih dahulu. Bajunya juga jangan lupa ya dibuka ya. Kita buka bajunya. Langsung kita ditimbang. Setelah timbang berat badan, kita jangan lupa catat. Setelah tinggi badan, di berat badan kita bawa ke tempat tidur kembali. Setelah itu kita siapkan alat untuk mengukur tinggi badan. Kita angkat kembali bayinya. Kita letakkan dari kepala sampai mentok. Setelah sampai mentok, baru untuk kakinya
didorong sampai mentok pula. Setelah itu jangan lupa dicatat untuk tinggi badan sekitar 56. Nah, setelah berat badan dan tinggi badan, kita ukur pertama yaitu lingkar kepala. Kita ukur lingkar kepala. Tepat di dahi ya Bang ya. 9. Setelah lingkar kepala, kita ukur kembali lingkar dada. Maaf ya Dek, maaf ya dimiringkan. Nanti Bu dibantu ya Bu. Pengukuran di bawah aksila atau ketiak ya, sampai ke di atas puting. Setelah itu baru kita tulis kembali. Setelah lingkar dada baru kita ke lingkar perut. Oke Bu, minta tolong bantu ya Bu. Lingkar perut yang pas di daerah pusat. Setelah itu semua dicatat, baru kita pertama yaitu kita rapikan untuk baitnya terlebih dahulu. Kita pasang kembali baju bayi. Jika bayinya tenang ya kita pasang sendiri, jika bayinya menangis bisa dibantu orang tuanya. Setelah itu kita kancingkan, baru kita bedong. Setelah kita bedong dan rapi, kita kembalikan ke orang tuanya. Ini maaf ya Bu ya. Setelah itu kita rapikan alat. Setelah rapikan alat, baru kita beritahu kepada orang tua pasien untuk hasil timbangan tadi. Tadi pengukuran otometrinya udah. Untuk berat badan bayinya sekitar 52 gram, tinggi badan 56 cm, untuk lingkar kepala 39 cm, untuk lingkar dada 43 cm, lingkar perut 41 cm. Apakah ada yang mau ditanyakan Ibu? Itu termasuk normal ya Sus? Kalau untuk dari diagram itu normal Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Ada di sini. Sebelum kita ke pasien, kita siapkan alat. Alatnya itu nebulizer. Untuk ini obatnya. Setelah itu ada backup, ada kapas lidi. Setelah itu baru kita ke pasien. Selamat pagi Bu. Perkenalkan, saya perawat Aju yang berdinas pagi hari ini. Apakah Ibu betul dari orang tua dari ADA? Setelah itu kita cek gelang pasien. Kalau jika betul, baru kita melaksanakan tindakan. Ibu hari ini saya akan memberikan nebulizer obat melalui uap. Tempatnya di sini, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Setelah itu kita buka. Kita periksa auskultasi di bagian dada. Kita cek sebelah kanan, dada atas, dada kiri, bagian kiri, dada sebelah bawah, sebelah kiri bawah, kanan bawah.
Ibu, setelah saya cek tadi di auskultasi terdengar suara rohli di bagian lobus kanan. Jadi setelah itu akan kita berikan obat melalui uap dulu ya. Untuk bayinya boleh dipegang, Bu. Sebelum itu kita bersihkan lubang hidung bayi dengan kapas lidi atau katembat. Setelah dibersihkan, kita buang, kita siapkan alatnya. Setelah alat siap, kita masukkan obat ke alat nebulizer. Setelah itu kita pasang kembali, kita hidupkan. Jika uapnya keluar, berarti obat sudah bisa kita berikan kepada bayi. Maaf ya Bu, kita dekatkan kepada hidung pasien. Jika bayinya menangis, walaupun sambil digendong ataupun apa, bisa dilaksanakan. Yang penting dia posisinya collar dan atau semi collar. Setelah uapnya habis, berarti itu tandanya untuk obat habis juga. Setelah itu baru kita matikan alat, kita rapikan alat. Untuk bayi kita ambil kembali, kita taruh di tempat tidur. Bu, tadi tindakan nebulizernya selesai, akan saya cek kembali Bu ya, apakah masih ada suara tambahan atau enggak. Baru kita cek. Untuk suara rohminya masih terdengar sedikit Bu, tapi udah mulai samar. Apakah Ibu bersedia jika adanya saya berikan tindakan fisioterapi dada? Bersedia Pak. Maaf ya Bu ya, akan saya berikan fisioterapi dada. Adanya kita bentrokkan senyaman mungkin untuk pasien. Pertama kita clamping mulai dari bawah sampai ke atas, ke bagian dada atas. Dada bawah sampai dada atas. Setelah di clamping baru kita privasi atau digetar-getarkan dengan dari bawah menuju ke atas. Bisa diulang 2-3 kali. Setelah itu, setelah selesai, baru kita kembalikan posisi pasien untuk tidur. Setelah itu baru kita auskultasi kembali. Ibu, setelah tadi kita melaksanakan tindakan nebulizer dan fisioterapi dada, untuk suara rohlinya sudah tidak terdengar. Setelah ini saya pamit, saya undur diri Bu ya. Jika ada apa-apa bisa pencet bel untuk menuju ruangan anestesi. Terima kasih Ibu. Permisi Ibu, selamat pagi. Sebelumnya apa betul dengan orang tuanya Pak? Betul Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anak Nizam yang bertugas pada pagi hari ini. Sesuai dengan jadwal yang kemarin, saya akan melakukan imunisasi campak dan BCG. Apa Ibu bersedia? Bersedia. Oke. Saya siapkan alat terlebih dahulu ya Ibu. Iya, silakan. Terus ini dia suntiknya di mana nih Pak? Di lengan campak, lengan bagian kiri. Bagian kiri, berarti dibuka dulu ya Iya, Pak? boleh Ibu dibuka. Lalu kita siapkan obat 0,5.
Habis itu kita siapkan alkohol swabnya terlebih dahulu. Lalu jika sudah, posisinya itu 90 derajat. Kita cubit dulu. Lalu kita masukkan secara perlahan. Jika sudah siap, kita siapkan alkohol swabnya. Oke. Habis itu selanjutnya kita akan melakukan suntik BCG. Cek di mana itu Pak suntiknya Pak? Lengan sebelah kanan. Berarti saya harus putar dulu ya Pak. Iya, Ibu. Boleh dibuka dulu ini. Lalu suntik BCG itu jumlah dosis obatnya yaitu 0,02. Kita masukkan obat itu terlebih dahulu. Lalu kita siapkan alkohol swabnya. Kita oleskan kepada harinya dari dalam. Lalu kita buang. Berapa? 5 derajat sampai 15 derajat. Ibu, jika bernanah atau ada kendala lainnya, jangan diapa-apain ya Ibu. Itu efek dari obatnya. Kalau kayak gitu tandanya apa tuh Pak? Obatnya udah bekerja? Obatnya udah berhasil Bu. Terus jangan dimasas ya Bu. Iya Pak, siap Pak. Oke. Terima kasih ya Pak. Suntik BCG dan tampaknya sudah selesai. Apa ada pertanyaan Ibu? Cukup sih Pak. Oke, cukup ya. Saya tinggal Ibu. Iya Pak, makasih Pak. Iya, sama-sama. Permisi, Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nafizal Mutadir yang bertugas pada pagi hari ini. Apa betul dengan anak warna? Benar ya? Saya cek ulang identitas terlebih dahulu ya. Oke, sudah benar. Habis itu saya akan memberitahukan tindakan yang saya akan lakukan pada pagi hari ini, yaitu pemberian makanan atau cairan lewat NGT. Oke, saya siapkan alat terlebih dahulu. Yang pertama kita pasang pelat. Oke, pelatnya sudah terpasang. Habis itu kita bersihkan terlebih dahulu menggunakan alkohol swab. Supaya saat pemberian makanan atau cairan supaya tetap bersih, itu kita tutup kembali, kita buang ke bengkok. Di situ kita berikan air mineral untuk memberi sinyal kepada lambung kalau kita akan mengasih makanan. Di situ kita aspirasi. Tidak ada makanan ya. Kita tutup. Di situ kita berikan makanan yang sudah dicairkan. Oke, kalau sudah selesai, kita bersihkan menggunakan alkohol swab lagi. Habis itu kita rapikan alat. Lalu jika sudah rapikan alat, kita beritahu bahwa tindakannya sudah selesai. Oke Adek, tindakan hari ini sudah selesai. Apa ada pertanyaan? Tidak ada ya Adek. Kalau misalnya Adek butuh apa-apa, bisa memencet bel yang terdapat di samping Adek ya. Saya permisi dulu.
Permisi, selamat pagi Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anak Nizam Mutazin yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya Bapak betul dengan anak mana? Betul Pak. Oke, baik. Mohon izin untuk mengecek kredibilitas terlebih dahulu. Oke, sudah benar ya. Selanjutnya tindakan yang saya akan lakukan pada pagi hari ini yaitu tindakan nebulizer bertujuan untuk mengecerkan sekret yang terdapat pada anak Bapak. Apa Bapak bersedia? Sedia. Saya siapkan alat terlebih dahulu ya Bapak. Bapak, mohon izin sebelumnya anaknya boleh ditaruh di kasur. Oke, yang pertama kita auskultasi dulu. Baik Bapak, hasil auskultasinya itu terdapat sekret di bagian lobus sebelah kiri. Selanjutnya saya akan siapkan nebulizernya. Tolong diangkat tadi. Oke, kita siapkan selang nebunya, lalu kita kasih obatnya. Oke, jika obatnya sudah dimasukkan, kita di situ bersihkan terlebih dahulu. Kita buang ke bengkok, lalu kita nyalakan. Kita pasang terlebih dahulu. Di situ kita nyalakan. Oke, habis itu kita nyalakan terlebih dahulu ya. Oke, terdapat asap dan oksigennya di situ. Kita pasang. Nanti kita angkat setelah obatnya habis atau asapnya sudah habis. Habis itu kita matikan lagi. Kita cabut nebunya. Oke, situ kita simpan nebunya. Habis itu kita konsultasi kembali. Bapak boleh ditaruh anaknya. Baik Bapak, hasil dari konsultasinya setelah nebu masih terdapat sekret sedikit sih, nggak banyak. Apa Bapak dan keluarga siap untuk di fisioterapi dada? Baik Bapak, tolong. Oke Bapak, selanjutnya kita akan melakukan fisioterapi dada. Baik, saya akan berdiri. Bapak, anaknya boleh diminumkan. Oke, habis itu kita lakukan clapping. Habis itu kita lakukan vibrasi. Oke. Habis itu kita konsultasi kembali anaknya. Apakah sudah hilang sekretnya? Oke Bapak, sekretnya sudah hilang pada anaknya. Saya permisi terlebih dahulu ya Bapak. Oke, sudah. Permisi, selamat pagi, perkenalkan saya salah satu tadi yang tulis pada pagi hari. Betul Bapak dapat? Kenapa? Mungkin apa betul dengan anaknya yang bernama A? Betul. Baik, habis ini kita akan lakukan pemeriksaan antropometri, yaitu untuk mengetahui tinggi badan, berat badan, berat kepala, lingkar dada, lingkar perut. Bapak bersedia? Bersedia Pak. Sebelumnya Bapak boleh taruh alatnya itu lalu dibukanya Bapak. Disitu saya siapkan timbangan terlebih dahulu ya Bapak. Kita pastikan timbangannya di titik angka 0 ya. Oke baik, sudah di angka 0. Disitu kita
kita timbang, habis itu kita catat berat badannya 11 Pak. Habis itu kita lakukan tinggi badan. Kita pastikan sejajar dengan garis. Oke, tinggi badannya 70 Pak. Itu normal. Normal. Kita pengecekan tingkat kepala. Oke, udah kepala sudah, habis itu tingkat dada. Oke, udah sudah. Oke, baik, habis itu kita rapikan alat. Habis itu kita pasangkan kembali kita orang tua memasangkan bajunya, kita kasih tahu hasilnya. Jadi berat badannya itu 11 Pak. Dari situ tinggi badannya itu tadi 70, tingkat kepalanya itu tadi 39, tingkat dadanya 44, dan tingkat perutnya itu 41. Apa ada pertanyaan Pak? Pak. Nah, apa ada pertanyaan Pak? Oke, saya permisi ya Bapak ya. Kecok.